Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ana fi ulumihi fid dharaini wa an ba'dil hukama'i, dan sebagian ungkapan para ahli hikmah di antaranya adalah man tawahhama, barang siapa yang menyangka anna lahu waliyan, bahwasannya ada penolong, aula minallahi ta'ala, lebih utama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diungkapkan oleh para ahli hikmah bahwasannya banyak orang yang menyangka bahwa ada penolong yang lebih utama daripada Allah, karena Allah tidak kelihatan, sementara dokter, militer, guru kelihatan. Ketika terjadi permasalahan, konsul kepada psikolog, saya dapat penolong. Kemudian ketika sakit, Masya Allah, luar biasa ini dokter. Kemudian ketika negara terancam, dilindungi oleh militer, seolah-olah yang melindungi adalah militer, padahal itu hanya sebatas perantara yang menjadi wasilah akan selamatnya negara, akan terselamatkannya jiwa dari kematian, akan terbebasnya diri dari kebingungan dan lain sebagainya. Itu hanya sementara. Kalimat sementara ini teringat satu hikmah di pertengahan bab ini ya, pertengahan Nasoih, bahwa Nabi Musa alaihissalam dikabarkan suatu saat sakit. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, pukulkan tongkatmu. Kemudian dengan serta-merta karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa memukul tongkat plak ke pohon, yang mana pohon itu menggugurkan sebagian dari daun-daunnya. Kemudian kata Allah, jadikan itu obat, katanya. Maka dijadikanlah ramuan. Setelah dikasih tahu pelaksanaannya, tata caranya, maka diminum. Alhamdulillah sembuh. Beberapa selang kemudian Nabi Musa sakit lagi, sakit yang sama. Kemudian Nabi Musa berpikir, dulu Allah menyuruh saya memukul pohon ini nih. Kemudian pukullah. Setelah itu direbus dan dijadikan obat. Berkali-kali nggak sembuh-sembuh ini. Kenapa ini, saya bilang, kata Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam munajat kepada Allah, ya Allah, kenapa ini tidak bisa menyembuhkan saya, padahal itu langsung menyembuhkan ya Allah. Kata Allah, karena kamu melupakan saya. Yang awal adalah kamu menggunakan obat tersebut hanya sebatas perantara, kamu taat kepada saya. Sementara yang kedua, kamu lupa akan kehadiran aku dan langsung meminum obat itu, ya nggak sembuh-sembuh atau ya, namanya juga perantara. Yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita pahamkan bersama bahwa segala sesuatu itu ada syariat, ada hakikat. Karena kita masih terkungkung pada makom ikhtiari, makom ikhtiar yang selamanya harus memadukan antara ikhtiar dan tajrid, antara syariat dan hakikat. Qalbu kita meyakini bahwa hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahiriah kita tidak akan terjadi tanpa suatu perantara. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yughayyiru anfusahum hatta yughayyiru tidak akan merubah suatu kaum sampai kamu sendiri yang merubahnya. Bukan. La yughayyiru anfusahum hatta yughayyiru, la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusikum.
Allah tidaklah merubah suatu kaum sampai kaum itu yang merubahnya sendiri. Nah, ini artinya Allah menyatakan bahwa di situ adalah syariat. Ada usaha dari manusia itu sendiri. Walaupun pada hakikatnya Allah yang menentukan. Jangankan kita ya, Nabi Muhammad SAW, betapa saking dekatnya beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap untuk beberapa hal dalam urusan tertentu Nabi Muhammad SAW bersyariat. Mana contohnya? Nabi untuk kesuksesan dunia berdagang. Nabi untuk kesehatan lahiriah menjaga fisiknya dengan memakan makanan yang bergizi. Bahkan kesenangan beliau itu kurma dan madu serta susu yang subhanallah kalau kita konsumsi bersama itu memang salah satu daripada makanan-makanan terbaik. Dan Rasul tidak pernah mengkonsumsi sesuatu yang melemahkan tubuhnya. Luar biasa itu ya. Itu dalam ikhtiari seorang Nabi Muhammad SAW, ikhtiarnya betapa sangat sempurna dan kekuatan qalbunya betapa hakikatnya adalah Allah yang menentukan segalanya, gitu ya. Nah, kenapa Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memadukan antara syariat dengan hakikat supaya menjadi contoh bagi umatnya, insya Allah ya. Man tawahhama anna lahu waliyan aula minallah. Barang siapa yang menyangka bahwa ada sesuatu atau seseorang atau suatu kelompok yang lebih utama daripada Allah, qallat ma'rifatuhu, maka nyatalah orang tersebut sangat minim pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qallat ma'rifatuhu billah, sangat minim pengetahuannya kepada Allah. Ma'rifah di sini adalah pengenalan manusia itu sendiri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam tataran tasawuf bahwa kalimat ma'rifah memiliki makna tersendiri. Kalau secara umum ma'rifah itu adalah mengenal. Arafa ya'rifu irfatan. Arafatan ma'rifatan, ma'rifatan. Nah, ma'rifah di sini adalah mengenal. Sementara ma'rifah atau ma'rifat di dalam ilmu tasawuf adalah pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bab 1 Sirrul Asrar, suatu kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan dimaknai dalam suatu kaidah, tidak akan mengenal Allah kalau tanpa mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sudah pasti dia akan mengenal Tuhannya. Subhanallah ya. Itu tahu diri adalah tangga pertama untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita dari mana? Apa tujuan kita? Kalau kita mau meninggal, kepada siapa kita menuju? Maka kalau kita mengenal tentang diri, oh hakikatnya diri kita adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa maksud kita diciptakan di alam dunia ini dengan berbagai profesi dan berbagai karakter? Untuk menjadi khalifatun fil ardh, menjadi wakil Allah dari sisi melestarikan alam, bukan dari sisi ketuhanan ya, karena tidak akan ada yang mewakili. Tapi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menyatakan hal tersebut kepada para malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, kata Allah, ja'ilun fil ardi khalifah, akan menciptakan manusia sebagai khalifah. Di situ para malaikat istilah kata interupsi ya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Qalu, maka berserulah para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau benar akan menciptakan makhluk di alam dunia, bahkan mereka wa yasfikud dima'a, mengalirkan darah, terjadi pertumpahan darah, terjadi kekacauan, sedangkan kami wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara kami senantiasa bertasbih, senantiasa memuji engkau, wa nuqaddisu lak, dan memahasucikan engkau. Ini berarti menandakan bahwa sebelum Nabi Adam alaihi salam, sebagaimana pernyataan para malaikat bahwa di alam dunia ini, ya Allah, apakah betul engkau akan menciptakan makhluk sebagai khalifah fil ard? Bukankah dulu pernah terjadi pertumpahan darah, dulu terjadi kekacauan, dan sedangkan kami itu memahasucikan engkau. Nah, berbeda alam ya antara manusia dengan malaikat. Kalau malaikat diciptakan dari nur, cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari tanah liat, gitu ya. Nah, sedangkan setan la'natullah diciptakan dari api nar. Itu berbeda-beda karakter yang sebagaimana penciptanya sendiri. Maka malaikat lembut, setan berapi-api dalam artian berambisi. Sedangkan manusia, tanah liat itu bisa dibentuk-bentuk kan ya. Bagaimana pertama kali dia menerima keilmuan. Kalau keilmuannya, katakanlah ilmu yang diterimanya lembut-lembut, maka dia akan bersikap lembut. Tapi kalau ilmunya yang pertama kali diterima adalah yang keras-keras, maka bisa jadi sesuai dengan apa yang diterima dia. Maka hati-hati dalam memilih seseorang yang dijadikan sebagai katakanlah guru gitu ya. Putra kita memondokkan di mana, menyekolahkan di mana. Kalau dulu di dalam ta'limu ta'lim, seseorang akan mencari guru, maka dia mencari tahu dulu informasi. Misalkan ada sebuah pondok pesantren gitu ya, bagaimana karakter pondok pesantren tersebut, bagaimana kiainya, bagaimana tentang kepakaran di dalam ilmunya. Nah, andaikan ada gitu ya, bahkan di dalam satu hadis, andaikan hadis itu diriwayatkan oleh seseorang yang tidak dobit itu tidak kuat hafalan dan juga pernah menyalahi aturan gitu ya, maka tidak bisa diterima tentang periwayatan hadisnya. Seperti halnya para ulama, salah satu ulama mendatangi seseorang masyayikh sepuh yang dikatakan oleh orang-orang beliau adalah perawi hadis. Kemudian menujulah ulama tersebut kepada ulama yang dituju untuk mendapatkan beberapa hadis. Tapi ternyata subhanallah ada dua riwayat nih. Yang pertama, orang tersebut meludah gitu ya, kelihatan sama orang, nggak jadi. Kenapa? Karena menyalahi dobit itu di samping kekuatan hafalannya, akhlaknya. Kan mohon maaf ya, meludah tidak semua orang, bahkan bukan tidak semua orang, bahkan kebanyakan orang merasa agak jijik. Sehingga wah subhanallah dalam menjaga adabnya dia tidak berusaha menjaga adabnya sekuat tenaga. Yang kedua, pernah kelihatan berbohong sekalipun itu kepada hewan. Contoh orang Sunda bisa ker manggil apa itu? Manggil ayam, betul. ker. Si ayam kan mendengar itu langsung mendatangkan gitu ya, padahal tidak ada. Kelihatan seperti itu aja, itu sudah berbohong kepada hewan, maka tidak diterima riwayatnya. Subhanallah, saking menjaganya seorang ulama
akan kesohihan suatu hadis, ya. Jangankan kepada manusia gitu ya, hewan saja dijaga gitu, luar biasa ya. Nah, di dalam periwayatan hadis ini, mohon maaf, di dalam periwayatan tentang ungkapan ahli hikmah di sini adalah bahwa kalau seseorang menganggap ada seseorang yang lebih utama dari Allah Subhanahu wa taala dari sisi menolongnya, qallat ma'rifatuhu billah, sungguh nyata bahwa orang itu tidak mengenal Allah. Kenapa? Bahwa Allah itu Rahman dan Rahim. Bahwa sifat Allah kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia menggunakan kalimat penguat yang sangat, apa itu? Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagaimana kalau ada seseorang yang bernama Abdurrahman? Apakah bermakna seorang hamba yang hamba itu maha kasih sayang? Tidak ya, itu mah sebuah pengharapan, sebuah doa. Maka dikatakan kalau Shakespeare mengatakan what is the name? Apalah arti sebuah nama di dalam Islam? Al-ismu ay ad-du'a, bahwa nama itu adalah doa. 10 kali orang memanggil kita, maka 10 kali orang berdoa. Contoh, mohon maaf, ada seseorang yang bernama Muhammad. Muhammad itu adalah tafaulan dan tabarukan kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan orang ini, kata orang tuanya, mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh dan terpuji sebagaimana soleh dan terpujinya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, gitu ya. Walaupun ya namanya doa ya, tidak semuanya 100% diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tergantung makanan dan minuman yang menjadi asupannya, tergantung akhlak orang tua dalam mendidik anaknya, tergantung guru-guru yang mendidik akhlak dan adab seorang putra itu, dan lingkungan yang menjadi pergaulan anak tersebut. Maka ya tetangga saya juga banyak yang namanya Muhammad, tapi begitu waktunya sholat nggak datang ke musola. Padahal orang tuanya dulu berharap bahwa anak ini sesoleh dan seterpuji Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk urusan ibadah yang paling afdol, paling nyata, paling utama, dia tidak melaksanakan. Bahkan mohon maaf ya, di seputaran masjid manapun itu nih, ya nggak saya sebutkan ya, pokoknya ada beberapa masjid gitu ya. Kalau ada pedagang yang seandainya waktu Jumatan dia tidak melaksanakan Jumatan, saya dan istri, nih jangan beli makanan di situ. Kenapa? Nggak Jumatan. Ya benar lah. Kenapa? Jumatan saja yang sepekan sekali dia nggak melaksanakan, apalagi yang setiap hari. Dan itu dinyatakan secara terang-terangan, kan berarti nantang sama Allah gitu teh. Untuk keberkahan nih, jangan sampai beli makanan di situ. Saya mau udah sepakat dari dulu. Toh kalaupun tidak beli makanan di situ, nggak akan mati kita. Nah, itu untuk menumbuhkan rasa bahwa kita, subhanallah, betapa ibadah itu merupakan ibadah yang pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, untuk padahal dengan meninggalkan dia sholat Jum'ah, kemudian berharap ada orang yang bertransaksi dari jajanan tersebut, mungkin ya kalaupun toh ada yang beli 10.000 20.000 lah ya, misalkan toh kalaupun toh tidak ada yang membeli, dia akan gigit jari, dan itu subhanallah dia meninggalkan zat yang memberi dia rezeki. Padahal dengan berdagang itu dia berharap diberi rezeki oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri diabaikan perintahnya, Masya Allah gitu ya. Jangan sampai kita melestarikan melestarikan ketidaktaatan seseorang dengan
membeli kepada pedagang tersebut. Selanjutnya, waman tawahhama, dan apabila seseorang menganggap annalahu aduwan, bahwasannya ada seorang musuh, ada yang lebih utama daripada dirinya, min nafsihi, daripada dirinya, qallat ma'rifatuhu bin nafsi, maka nyatalah orang tersebut belum mengenal dirinya sendiri. Kenapa bisa mengucapkan seperti ini? Terkait dengan hadis Kangjeng Nabi, ada adubuka fi nafsika ala jambaika, bahwa musuhmu yang paling utama adalah dirimu yang di bawah lambungmu. Bahasa hadisnya adalah di bawah lambung. Lambung, nah di sini kan lambung tuh. Dan kalau seandainya sisi ruang batin, kolbu nih, bahasa kolbu dengan hati sama enggak? Untuk secara umum sama lah ya, sama. Bahasa Indonesia kolbu itu adalah hati. Sedangkan hati ini ada dua jenis, hati sebangsa lahiriah dan hati sebangsa batiniah. Kalau hati sebangsa lahiriah, yaitu untuk menetralisir segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh ya. Darah masuk ke dalam tubuh sebelum dipompa ke jantung, masuk dulu ke dalam darah, barangkali ada bakteri atau kuman, disaring. Nah, kalau seandainya kolbu, sebenarnya kolbu itu jantung. Kalau hati itu liver. Tapi bahasa Arab maupun bahasa Inggris sama mengartikan bahwa you are in my heart. Artinya engkau berada di dalam hatiku. Nyebutnya heart ya. Bahasa Indonesia, bahasa Arabnya juga wa anta fil qalbi, engkau ada selamanya di dalam hatiku. Padahal qalbu itu yang diartikan adalah jantung. Dan artinya di sini nih. Nah, di jantung di sini. Dan kalau jantung itu untuk memompa darah. Dan kalau sisi ruang batinnya itulah yang disebut dengan qalbu. Nah, ini pembahasannya ada agak tersendiri ya. Dan itu ada di dalam materi qalbu dan qalbu. Saya ada slide yang khusus untuk membahas qalbu. Itu saya diskusikan 2 hari 2 malam. Nanti insya Allah dibahas sendiri ya. Nah, di dalam ungkapan di sini para ahli hikmah mengatakan, wa man tawahhama annalahu aduwan min nafsihi qallat ma'rifatuhu bin nafsi, bahwa kalau saja ada seseorang yang menyangka bahwa ada musuh di luar dirinya, maka sudah jelas orang tersebut belum mengenal dirinya. Bahwa selama ini secara umum yang menyatakan musuh itu di dalam diri, di luar diri. Secara umum ya, di luar kan. Ada musuh, kita siap pertahanan. Nah, itu di luar gitu ya. Nah, kalau di dalam tasawuf, khususnya di dalam peperangan melawan hawa nafsu, yang disebut musuh itu adalah diri sendiri. Kalau setan itu ya, faktor ekstern dan faktor internnya adalah diri sendiri. Nah, kalau seandainya hawa nafsu seseorang yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Nah, di sini dikatakan tuba liman kana aqluhu amiron wa hawahu asiron. Berbahagialah bagi orang-orang yang menjadikan akalnya sebagai pimpinan dan hawa nafsu sebagai tawanan. Dalam artian yang mengendalikan itu akal apa hawa nafsu? Akal ya. Karena akal itu sesungguhnya menyuruh kepada atau memberikan ilham-ilham tentang hal-hal yang positif. Sementara nafsu
innan nafsa la ammaratun bisu, bahwa sesungguhnya hawa nafsu itu adalah senantiasa memerintahkan kepada sesuatu yang negatif. Nah, hawa nafsu memang perangkat dari dalam, tapi tidak akan berkembang ini hawa nafsu kalau tanpa didorong oleh godaan setan yang senjatanya pamungkas, yaitu yuwaswisu fi sudurin nas, yang menghembuskan kejahatan ke dalam dada manusia. Tapi manusia itu memang ada perangkatnya, dan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan pelengkap untuk dijadikannya makhluk berupa manusia. Makhluk manusia lengkap, terdiri dari jasad, kemudian nafsu, hati, perasaan, akal, pikiran. Kalau malaikat ruh ditambah ruh gitu ya, maka 5 ini unsur 5. Kemudian kalau setan, hawa nafsunya punya, jasadnya tidak punya, ruh, hanya ruh dan nafsu saja, setan la'anatullah. Sedangkan malaikat ruh dan ruhnya saja, akal tidak, hati perasaan tidak, hawa nafsu tidak, jasad tidak, yang dikasih hanya akalnya saja. Maka pantas kalau seandainya definisi malaikat bahwa la ya'suna abadan ilallah, tidak pernah bermaksiat, mendurhakai perintah Allah selamanya. Ya jelas saja. Kenapa? Karena malaikat hanya diciptakan dengan ruh saja, nafsu tidak ada, akal tidak ada, perasaan tidak ada, ya. Nah, berbeda dengan binatang. Binatang jasad punya, ruh punya, nafsu punya, dan akal serta perasaan tidak memiliki. Insting berbeda dengan perasaan, beda gitu ya. Nah, kalau manusia subhanallah 5-5-nya lengkap gitu ya. Maka dikatakan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Sempurna dari semua unsur yang diperlukan untuk terciptanya makhluk. Karena kesempurnaannya itu wajar kalau seandainya Allah menjadikan manusia sebagai khalifah fil ard. Kenapa bukan malaikat? Karena malaikat tidak bisa melestarikan alam, tidak punya inisiatif, tidak punya keinginan yang kalau saja Allah menciptakan disuruh bersujud, bersujud selamanya. Apakah tecangkel ya tak? Boro-boro pegel ya, kalau pegel sama manusia tuh itu mah ya. Baru juga setengah jam ikut taklim, apalagi kalau berzikir, wah ngantuk itu. Saya itu mas, saya ya. Nah, jadi kalau seandainya andaikan ada orang yang menyangka bahwa musuh itu di luar dirinya, maka sudah nyata bahwa dia tidak mengenal dirinya. Karena musuh yang paling nyata adalah musuh diri sendiri, ya. Musuh diri sendiri itu dalam artian hawa nafsunya itu, hawa nafsu yang subhanallah ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam rangka melemahkan hawa nafsu, bukan membunuh, melemahkan hawa nafsu sampai harus berkhalwat selama 25 tahun di Tegalan, Irak. Bagaimana guru saya? Guru saya berkhalwat selama 7,5 tahun. Bagaimana saya berkhalwat? Saya coba-coba berkhalwat 3 hari. Terkuat. Aduh, keluar deh. Jangankan 3 hari, 1 hari, oh masih cangkel. 1 jam masih. Tapi alhamdulillah, walaupun pegal, walaupun cangkel, walaupun capek, saya berusaha untuk mengistiqomahkan khalwat dalam artian menjalankan sunnah Rasul ketika Rasulullah SAW mencari jawabannya, mencari jawaban kenapa ini masyarakat penduduk kota Mekah betapa berada dalam kebodohan yang luar biasa, jahiliyah gitu ya. Tapi walaupun secara lahir ya mereka pintar-pintar sebenarnya, pintar berdagang, pintar berniaga, pintar dalam pertanian, pintar dalam pembangunan rumah yang segitu tandusnya bisa menghasilkan rumah yang indah-indah, itu kan pintar. Tapi disebut dengan jahiliyah karena betapa sangat bodohnya mereka, tidak sampai pemikirannya
bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah itu ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Tapi mereka tidak mau menerima. Itulah yang disebut dengan jahiliyah, kebodohan yang nyata. Apakah ada zaman sekarang? Ya ada, namanya jahiliyah modern. Siapa yang paling jahiliyah? Siapa? Saya. Yang paling jahiliyah modern adalah saya. Kenapa? Hidup di alam modern yang serba nikmat, listrik tinggal nyalain, api tinggal cetrekin, air tinggal colokin, tapi tetap aja saya orang yang paling malas dalam beribadah. Padahal sudah nyata Allah menyatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan di antara pertengahan malam Allah ciptakan waktu untuk bertahajud nafilatal lak sebagai ibadah tambahan untukmu. Semoga saja dengan pelaksanaan ibadah qiyamul lail tersebut asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Semoga saja Allah menjadikan engkau sebagai orang-orang yang berada di dalam maqam yang terpuji. Padahal sudah jelas-jelas Allah menyatakan seperti itu, tapi subhanallah betapa sangat malasnya saya ketika diajak atau diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertahajud. Padahal nih, entah saya aja atau semuanya nih, malam-malam kadang mohon maaf terasa pengen ke toilet nggak? Diteruskan wudhu apa langsung selimutan lagi? Padahal itu hakikatnya Allah yang menggerakkan kita pengen ke toilet, tapi kenapa tidak paham dengan maksud Allah tersebut? Subhanallah. Di saat orang-orang terlelap tidur, kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, disangkanya kita tadi kebanyakan minum jadi saya pengen pipis, tidur lagi. Padahal itu maksud Allah untuk menjadikan sarana ke toilet sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atau tiba-tiba banyak nyamuk, nganggapnya tadi nggak pasang obat nyamuk, padahal Allah yang mengirimkan nyamuk itu untuk membangunkan kita bertahajud. Subhanallah. Kalau saya itu saya seringnya namun kalau dibahasakan sekarang itulah jahiliyah modern. Siapa itu? Saya itu. Jadi musuh kita, walaupun setan adalah musuh yang nyata, aduwwum mubin, kata Allah Subhanahu wa taala, musuhmu yang paling nyata, namun a'da'uka a'da ala nafsika fi jambaika, bahwa musuhmu yang paling nyata adalah dirimu yang ada di dalam atau bersebelahan di bawah lambung gitu ya. Nah, jadi kita insya Allah setelah mengetahui hadis dari Rasulullah SAW tersebut dan juga hikmah dari ahlul hukama min ba'dil hukama yang menyatakan bahwa waman tawahhama annalahu aduwan a'da min nafsihi, bahwa barang siapa yang menyangka ada musuh yang lebih utama dari dirinya, fahuwa qallat ma'rifatuhu binafsih, maka nyatalah orang tersebut belum mengenal dirinya gitu ya. Hakikat mengenal itu adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, yakin, hakul yakin dia akan mengenal Tuhannya. Namun subhanallah, memang experience is the best teacher, betul ya? Pengalaman itu adalah sesuatu yang guru terbaik. Namun kalau seandainya dia belum juga faham tentang hakikat dirinya, ada yang lebih cepat lagi, istilahnya quantum learning, belajar percepatan. Sebelum dia paham dirinya, daripada memikirkan merenung gitu ya, apa bedanya
seorang penyair dengan orang yang biasa. Kalau orang penyair itu biasa agak nyentrik ya, dalam artian mohon maaf ya, urak-urakan gitu pakaiannya. Teman saya itu dia terobsesi untuk menjadi seorang budayawan. Dari alias kelas 1 sampai kelas 3, aduh, kayaknya nggak ada picontohan dari orang tersebut. Pas kemarin lihat Facebooknya, Allahu Akbar, makin urak-urakan saya bilang. Nah itu. Kalau seandainya diri sendiri, mengenal diri sendiri, belum paham juga, ada cara yang terbaik, yaitu kira-kira apa? Memiliki guru. Mike Tyson, padahal beliau adalah seorang atlet internasional, juara bertahan, dan mulai juara internasional itu mulai masuk ring itu usia 16 tahun. Usia 20 tahun sudah memenangkan beberapa pertandingan yang menang KO terus-terusan. Berarti dia jago kan? Secara jago, tapi dia memiliki pelatih nggak? Memiliki. Tiger Woods, seorang pegolf internasional dan menjuarai beberapa turnamen. Dia memiliki mentor tidak? Memiliki. Semua atlet-atlet itu memiliki. Padahal kalau seandainya ditandingkan antara atlet dengan mentornya, menang mana? Atletnya, betul. Tapi fungsi guru adalah dia melihat blind spot yang tidak dilihat oleh orang itu. Dia tidak menyadari bahwa dirinya banyak kekurangan, tapi oleh orang lain kelihatan. Jangankan oleh guru, oleh orang lain, misalkan Pak Eka atau Pak Denny gitu ya, Bapak Eka, Pak Eka Bapak Adin sama Bapak Denny. Ketika saya berbicara, pasti beliau melihat kekurangan saya, betul ya? Cuma nggak diucapan aja gitu. Nah, orang biasa saja mampu melihat kekurangan kita, apalagi seorang guru. Apatah lagi orang itu memiliki khirqah kemursyidan yang itu langsung mendapatkan legitimasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan majanan an syaikhi sambung menyambung dari guru-gurunya, dan oleh guru-gurunya diberikan khirqah kemursyidan dan berhak menjadi guru secara ruhaniyah, karena itu secara tidak langsung mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun seorang guru jauh, apalagi guru ruhani, di dalam ruhaninya tersimpan kebeningan jiwa yang mampu melihat kekurangan gurunya. Nah, bisa jadi kalau seandainya seseorang merenung, ya akan sampai kepada hakikat apa yang disebut dengan nur ilahiyah, cahaya ilahiyah. Tapi sekeren Aristoteles, pemikir kelas dunia, tidak sampai kepada hakikat Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia menyadari bahwa di balik dunia yang metafisik ini tersimpan sesuatu kekuatan yang maha metafisik. Tapi dia nggak sampai ke maha metafisik itu siapa? Kalau yang metafisik dunia, ya dia udah sampai. Emang pekerjaannya merenung ya, berpikir gitu ya. Tapi tidak diilhami dengan cahaya ilahi, tidak didorong dengan dakwatun nubuwah, maka tidak sampai kepada zat yang maha metafisik ini. Bagi kita kan subhanallah tahu bahwa sang maha metafisik itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak memiliki mentor. Nah, sekelas Aristoteles saja terpleset atau tidak sampai, apatah lagi kita yang kerjaan kita banyaklah, bukan berpikir saja gitu ya. Nah, maka sungguh sangat beruntung bagi orang-orang yang memiliki guru ruhani, dalam artian mentor ya. Untuk urusan duniawi saja kita memiliki guru gitu ya. Guru renang, putra-putra kita pengen ahli bahasa Arab, bahasa Inggris, dileskan bahasa Inggris. Pengen jago piano, dileskan guru piano, mendatangkan guru piano gitu ya. Nah, sementara untuk guru rohani, dia lupa bahwa justru
ruhaniah itu lebih penting daripada jasadiyah, insya Allah. Kalau waktunya lama memang pengen gitu ya, sejelas-jelasnya. Tapi ini resiko ya, resiko konsekuensi pengajian maghrib sampai isya terpaut oleh waktu yang membatasi. Insya Allah kita akan senantiasa